jam 1 ya. Jam 3 baru mulai sih jam 1 lewat ini dulu aku nggak belajar tapi kan banyak prolognya ya. Terus narasi aku suka menyanyi tapi suaranya cempreng sampai jam 2 itu masih pengen berdua kan sambutan sambutan jam 2 itu masih sambutan pejabat-pejabat. Aku bilang ini betul aku itu narasumber 3 waktunya tinggal 1 jam lagi jam 3 kita pulang ini mau sampai jam berapa narasumber selaku Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Yang terhormat Bapak Zulfikri selaku PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Yang kami hormati Bapak Irfan Siansyah selaku Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja Perencanaan Komunikasi dan Informasi. Yang kami hormati Bapak Yogi Andrina selaku Ketua Tim Kerja Kurikulum. Yang kami hormati Bapak Muhammad Heruliman Wibowo selaku Ketua Tim Kerja Pembelajaran. Serta yang kami hormati Bapak Ibu undangan baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkenannya pada hari ini Minggu 24 Maret 2024 kita dapat hadir dalam acara pembukaan penyusunan panduan mata pelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, penelaahan alur tujuan pembelajaran dan model ajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika berbasis buku teks jenjang SMP dan SMA. Pemutakhiran data melalui aplikasi SIASN, MyASN, dan Digbud HR pada layanan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pembukaan kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua penyampaian laporan kegiatan oleh Ketua Tim Kerja Kurikulum. Yang ketiga, sambutan dan pengarahan umum oleh Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Yang keempat, pembukaan acara secara resmi oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Fadila Nadia India. Pada Ibu Fadila Nadia India dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Cocok untuk konteks sekolah yang paling terbuka. Kalau contoh yang canggih-canggih, itu sekolah-sekolah yang canggih itu sudah bisa cari sendiri, sudah bisa membuat sendiri. Jadi justru sebaliknya yang perlu kita sediakan. Ya. Kalau mau ada contoh yang inovatif, yang canggih tentu boleh, tapi penekanannya tolong jangan di sana. Nanti rentan disalahpahami, oh kurikulum merdeka itu harus rumit dan kompleks seperti ini ya. Padahal enggak, kurikulum merdeka memberi ruang baik bagi sekolah yang sangat terbatas maupun bagi sekolah yang sudah inovatif, sudah sangat maju. Dua-duanya perlu memang diberi ruang untuk melakukan kontekstualisasi, tetapi yang perlu lebih banyak bantuan kita adalah yang sekolah-sekolah yang masih terbatas pembelajaran. Nah, rasa dua prinsip itu ya yang perlu saya tekankan sebagai perlu diingat-ingat ketika Bapak Ibu baik melakukan review terhadap modul-modul ajar maupun dalam menyusun panduan pembelajaran mata pelajaran yang sedang dikerjakan sekarang. Pertama tadi jangan tergoda untuk memperluas materi banyak-banyak, gitu ya. Fokuskan saja pada yang esensial. Dan yang kedua beri contoh, dan contohnya itu penekanannya pada contoh untuk sekolah-sekolah yang paling terbatas fasilitasnya, guru-guru yang paling awal dalam tahap mereka belajar untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya rasa itu ya, dan saya diminta membuka juga dari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan acara ini secara resmi dibuka. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yudito Ditomo yang telah memberikan pengarahan sekaligus membuka acara secara resmi untuk kegiatan pada kali ini. Acara terakhir yaitu pembacaan doa oleh Bapak RSDK. Kepada Bapak RSDK kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nggak pakai langsung on. Tujuan adalah mengelaborasi seperti apa perubahan iklim yang ada di capaian pembelajaran ini menjadi lebih konkret. Di geografi juga muncul memahami perubahan iklim, bla 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 yang tak terpisahkan dari kondisi alam Indonesia. Bagi yang sudah eksplisit di dalam CP ini, nanti silakan dielaborasikan bagaimana mengajarkannya di dalam kelas, dituangkan di dalam panduan di poin C. Nah, yang poin B ini masuk ke uraian capaian pembelajaran penghayatan atau nanti menjadi penguatan bagi kompetensi yang ada di capaian pembelajaran ini bagi CP-CP yang kira-kira bisa dikaitkan tetapi tidak muncul secara eksplisit di capaian pembelajaran. Dan yang terakhir itu nanti juga saat Bapak Ibu menyusun contoh ATP dan contoh perencanaan pembelajaran itu bisa dikontekstualisasikan dengan ketiga isu prioritas. Baik, karena sudah jam 5. Bapak Ibu sudah ada tepat waktu untuk penjelasan teknis kali ini. Bapak Ibu nih, saya senang melihatnya ya, dari tadi kayaknya pada CCP Alo gitu. Kayaknya kita reuni besar ya. Ini CCP kita ketemu semuanya. Semoga silaturahminya tetap terjalin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kegiatan kita akan diawali dengan penjelasan teknis, tapi sebelumnya kita dapat arah dulu dari Pak Agus. Bagus ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Pak Agus, Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan ini. Ini masih tahap awal, jadi Ibu Bapak setelah pertemuan ini jangan sampai beban harus jadi argumen jadi ya. Ini masih tahap awal dan tentunya masih ada langkah-langkah selanjutnya yang akan kita kerjakan, di mana target kita ini adalah sebelum tahun ajaran baru panduan ini bisa diterbitkan, dan insya Allah karena di depan kita akan launching kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional, kurikulum merdeka yang diterapkan secara nasional, insya Allah di minggu depan akan secara resmi, tapi implementasinya tentunya bertahap dalam 2 atau 3 tahun, tidak dalam 1 tahun 100%. Tapi secara kebijakan tentu kan harus memiliki satu sistem kurikulum dan satu kurikulum jadi satu kebijakan yang arah kedepannya adalah berkaitan dengan kurikulum merdeka, dan alhamdulillah juga surat dari presidennya sudah dapat izin bahwa akan diterapkan kebijakan kurikulum nasional itu adalah kurikulum merdeka. Jadi secara regulasi kurikulum 13 akan dicabut ya secara peraturan, diganti kurikulum merdeka. Walaupun dalam implementasinya tidak setahun gitu ya, masih ada masa peralihan. Oleh karena itu berbagai perangkat yang kita siapkan semuanya mengarah ke perangkat-perangkat yang dalam kurikulum merdeka. Nah, salah satunya ini adalah berkaitan dengan alat bantu buat guru memahami capaian pembelajaran. Jadi ini dokumen yang kita siapkan ini adalah alat bantu untuk memahami buat guru memahami capaian belajar. Karena kan perdebatan diskusi rumusan capaian belajar, kenapa seperti itu normanya itu terjadinya selama ini di ruang diskusi, tapi tidak bisa kita memahami. Oleh karena itu ini perlu ada satu dokumen yang menjadi bantuan untuk lebih menjelaskan, apalagi misalnya di informatika ya, terdapat istilah-istilah yang
mungkin asing, apalagi gurunya kalau gurunya guru matematika, guru IPA gitu ya, dia bingung istilah-istilah yang ada dalam matematika. Nah dalam capaian belajar kan kita tidak bisa mendefinisikan, oleh karena itu di sini harus dijelaskan. Lalu di mapel-mapel lainnya mungkin ya apa yang dimaksud, terutama materi-materi penting yang di highlight gitu ya di mata pelajaran tertentu itu yang dijelaskan. Misalkan di Pancasila kan kemarin ada pembaharuan terkait ideologi negara ya, mulai ideologi tertutup, ideologi terbuka. Sekarang menjadi ideologi negara itu perlu dijelaskan. Jadi ada highlight gitu ya, materi-materi yang benar-benar penting yang perlu dijelaskan di dalam dokumen ini. Di samping itu juga itu sendiri kita juga ada isu prioritas yang harapannya diintegrasikan ke dalam panduan capaian pelajaran ini. Untuk apa saja itu isu prioritas? Saat ini kita menetapkan 3 isu prioritas yang ada literasi finansial, pendidikan kesehatan, dan juga pendidikan perubahan iklim. Untuk integrasinya seperti apa? Itu bisa melalui intrakurikuler. Itu yang pertama bisa secara eksplisit ke capaian pembelajaran, lalu bisa ke modul ajar, dan bisa juga di alur jenjang pembelajaran. Yang kedua melalui kokurikuler, itu mengintegrasikan dengan tema proyek P5 yang relevan. Jadi contohnya kalau perubahan iklim itu dikontekstualisasikan ke gaya hidup berkelanjutan. Lalu ketiga, ini mengintegrasikan juga dengan ekstrakurikuler. Kalau contohnya, kalau perubahan iklim itu bisa dengan eskul pramuka, itu ada sangat Alkataru, seperti itu bisa diintegrasikan dengan isu prioritas ini. Untuk fokus kita hari ini itu adalah integrasi untuk yang intrakurikuler karena dimasukkan ke panduan capaian pembelajaran. Nanti di slide ini sudah terhubung ke draft peta kompetensinya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kira-kira di fase apa dan di elemen apa yang bisa diintegrasikan ke capaian pembelajaran Bapak Ibu. Nah sekali lagi tekanannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sul, untuk isu prioritas ini harapannya tidak menambah beban materi, tapi mengkontekstualisasikan kompetensi yang ada diwarnai dengan isu prioritas yang ada di depan ini. Jadi ada perubahan iklim, literasi finansial, dan kesehatan. Itu nanti jika diklik bisa langsung terhubung ke draft peta kompetensinya. Ini karena masih dalam proses pengembangan sehingga hanya digunakan untuk proses pengembangan panduan ini yang Bapak Ibu mohon untuk tidak disebarluaskan terlebih dahulu. Untuk pendidikan perubahan iklim, tujuan utamanya adalah sebetulnya lebih ke membentuk karakter dari kebiasaan, karena kalau perubahan iklim ini kaitan eratnya adalah dengan mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim. Kita mulai di tahapan pertamanya dengan memahami isu perubahan iklim itu sendiri dan keterhubungannya dengan berbagai masalah sebagai pemahaman suatu sistem yang utuh. Jadi pemahaman secara sistemik kita bangun. Selanjutnya kita harapkan peserta didik dapat melakukan aksi nyata, mengubah kebiasaannya. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang CP-nya ini CP umum tapi digunakan juga di SMK. Untuk yang kedua yang capaian pembelajaran. Nah ini tentang capaian pembelajaran. Oke. Ini ya tentang capaian pembelajaran ini. Jadi di sini Bapak Ibu lebih banyak akan mencoba saja dari file yang sudah kita ini, karena yang sudah CP akan Bapak Ibu dibagikan. Jadi di sini tinggal lihat rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian pembelajaran. Tapi capaian pembelajaran keseluruhan dan per elemennya itu bukan semuanya ditulis. Kalau di sini hanya penjelasannya saja, karena nanti akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Kalau di bagian tentang capaian pembelajaran ini, di subbab ini kita bisa mengambil dari layout dari capaian pembelajaran yang ada di SKN kita. Jadi yang sudah nanti akan saya tunjukkan. Jadi di situ tentang capaian pembelajaran Bapak Ibu bisa melihat di situ. Yang kedua itu untuk komponennya bisa melihat di dokumen capaian pembelajaran yang telah direvisi. Walaupun masih draft karena belum kita sahkan, jadi kita tetap masih menggunakan draft. Nanti Bapak Ibu akan
akan di-share. Nah, di sini isinya tentang rasional, tujuan, karakteristik. Selanjutnya di bagian ini mungkin tadi sebanyak disampaikan oleh Pak Edi dan Pak Kapus bahwa di kompetensi dan materi esensial dalam capaian pembelajaran. Nah, di sini adalah kami sangat menginginkan bantuan Bapak Ibu untuk menjelaskan dan di sini isinya adalah memuat materi esensial yang perlu disampaikan dan keterkaitannya antar elemen serta isu prioritas beserta penjelasan detail dan contohnya. Jadi misalnya di sini kan jadi di capaian pembelajaran kan ada kompetensi dan materi, mungkin belum terlihat jelas materinya. Kalau di capaian pembelajaran kan masih sangat umum. Nah, di sini kita ingin mendetailkan lagi. Jadi kompetensi dan materi pembelajaran materi apa saja yang dianggap esensial dalam mata pelajaran itu. Kalau Bapak Ibu menyusun CP mungkin paham ya, waktu kita menyusun CP kita diminta untuk tidak terlalu detail memasukkan semua materi karena kita tidak ingin mengikat di dalam peraturan tentang materi-materi tersebut. Jadi kesannya semua harus diajarkan. Kayak belajar misalnya seperti itu kita tidak, contohnya kita tidak mau masukkan ke dalam CP lagi karena itu akan kita jelaskan di sini panduan mata pelajaran. Nah, disinilah Bapak Ibu penyusun CP boleh menuangkan maksud dan tujuannya ketika membuat capaian pembelajaran tersebut. Maksudnya misalnya di fase A, di fase A itu hanya bilangan. Misalnya di sebentar ya, saya kasih contohnya aja biar lebih mudah. Misalnya di sini adalah di matematika. Contohnya itu misalkan bilangan. Nah, untuk anak kelas untuk fase A mungkin hanya apa saja yang perlu dipelajari seperti itu. Dalam bilangan itu materi apa saja yang perlu dipelajari dan bagaimana cara mengajarkannya. Nah, misalkan di sini kan ada bilangan bagaimana cara mengajarkannya. Di sini pada dikasih tahu misalkan masih fase A di kelas 1 pada dia masih transisi PAUD. Jadi pendidik dapat memfasilitasi peserta didik menyebut bilangan saja dengan menyebutkan jari. Karena kan masih transisi dari PAUD ke SD itu mungkin dia tidak ikut PAUD jadi belum tahu. Terima kasih Mbak Sita. Oke, Bapak Ibu mungkin sebagian sudah mendapatkan WA dari teman-teman Matulis bahwa tentang kerangka. Udah kan? Udah dapat tapi belum masuk ke di sini belum di. Oh. Bapak Ibu izin tadi juga di-share untuk Bapak Ibu ya. Tadi ada kerangka panduan mata pelajaran yang sudah di-share di dalam PPT. Nah, untuk ini satu mapel hanya satu saja yang dikumpulkan. Satu mapel cukup satu kerangka panduan mata pelajaran. Jadi nanti bekerja bersama-sama. Tidak di-download terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari nama masing-masing nama mata pelajarannya. Ya, kemudian ini juga ada penjelasan isu tentang integrasi isu prioritas dalam capaian pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tadi ingin membaca lagi dari penjelasan Mbak Sinta bisa lihat lagi. Jadi Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu sudah semua terima belum? Belum semua ya. Ya, nanti masih bertahap akan diberikan. Jadi di situ nanti ada draft capaian pembelajaran, kemudian ada kerangka panduan mata pelajarannya juga. Kemudian beserta integrasi isu prioritas dalam capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti malam kita berkumpul lagi jam 8. Di sini kita karena kita kan kerja bersama-sama ya, jadi kita perlu diskusi dulu. Jadi makanya kita diharapkan untuk kembali berkumpul di sini untuk mendiskusikan dulu apa sebenarnya akan kita tulis dalam panduan. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan beristirahat dan berkumpul lagi di ruangan ini pukul 8. Tanggung mau buka ya. Informasi
Bu, halo dulu. Ini masuk YouTube nih ntar. Halo. Terus Bu, capek nggak hari ini? Capek nggak? Hari ini belum capek. Terus capeknya kapan Bu? Capeknya nanti. Hari ini lagi nunggu buka puasa bersama. Jadi belum fokus ini belajarnya. Makasih Bapak Ibu. Di sini kayaknya Selamat berbuka puasa pada waktunya nanti. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ya, nanti dibaca dulu setelah dapat. Silakan Bapak Ibu bisa. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang CP-nya ini CP umum tapi digunakan juga di SMK. Untuk yang kedua yang capaian pembelajaran. Nah, ini tentang capaian pembelajaran. Oke, ini ya tentang capaian pembelajaran ini. Jadi di sini Bapak Ibu lebih banyak akan mencoba saja dari file yang sudah kita ini, karena yang sudah CP akan Bapak Ibu akan dibagikan. Jadi di sini tinggal lihat rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian pembelajaran. Tapi capaian pembelajaran keseluruhan dan per elemennya itu bukan semuanya ditulis. Kalau di sini hanya penjelasannya saja, karena nanti akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Kalau di bagian tentang capaian pembelajaran ini, di subbab ini kita bisa mengambil dari layout dari capaian pembelajaran yang ada di SKN kita. Jadi yang sudah nanti akan saya tunjukkan. Jadi di situ tentang capaian pembelajaran Bapak Ibu bisa melihat di situ. Yang kedua itu untuk komponennya bisa melihat di dokumen capaian pembelajaran yang telah direvisi. Walaupun masih draft karena belum kita sahkan, jadi kita tetap masih menggunakan draft. Nanti Bapak Ibu akan di-share. Nah di sini isinya tentang rasional, tujuan, karakteristik. Selanjutnya di bagian ini mungkin tadi sebanyak disampaikan oleh Pak Yudi dan Pak Kapus bahwa di kompetensi dan materi esensial dalam capaian pembelajaran. Nah di sini adalah kami sangat inginkan bantuan Bapak Ibu untuk menjelaskan. Dan di sini adalah membuat materi esensial yang perlu disampaikan dan keterkaitannya antar elemen serta isu prioritas beserta penjelasan detail dan contohnya. Jadi misalnya di sini kan ada jadi di capaian pembelajaran kan ada kompetensi dan materi. Mungkin belum terlihat jelas materinya. Kalau di capaian pembelajaran kan masih sangat umum. Nah di sini kita ingin mendetailkan lagi. Jadi kompetensi dan materi pembelajaran materi apa saja yang dianggap esensial dalam mata pelajaran itu. Kalau Bapak Ibu menyusun CP mungkin paham ya, waktu kita menyusun CP kita diminta untuk tidak terlalu detail memasukkan semua materi karena kita tidak ingin mengikat di dalam peraturan tentang materi-materi tersebut. Jadi kesannya semua harus diajarkan. Kayak dulu aja misalnya seperti itu kita tidak, contohnya kita tidak mau masukkan ke dalam CP lagi karena itu akan kita jelaskan di sini panduan mata pelajaran. Nah disinilah Bapak Ibu penyusun CP boleh menuangkan maksud dan tujuannya ketika membuat capaian pembelajaran tersebut. Maksudnya misalnya di fase A di fase A itu hanya bilangan. Misalnya di sebentar ya saya kasih contohnya aja biar lebih mudah. Misalnya di sini adalah matematika. Contohnya itu misalkan bilangan. Nah untuk anak kelas untuk fase A mungkin hanya apa saja yang perlu dipelajari seperti itu. Dalam bilangan itu materi apa saja yang perlu dipelajari dan bagaimana cara mengajarkannya. Nah, misalkan di sini kan ada bilangan, bagaimana cara mengajarkannya. Di sini pada dikasih tahu misalkan masih fase A di kelas 1 pada dia masih transisi PAUD. Jadi pendidik dapat fasilitasi peserta didik menyebut bilangan saja dengan menyebutkan jari. Karena kan masih transisi dari PAUD ke SD itu mungkin dia tidak ikut PAUD jadi belum tahu. Itu sendiri kita juga ada isu prioritas yang harapannya diintegrasikan ke dalam panduan capaian pembelajaran ini. Untuk apa saja itu isu prioritas? Saat ini kita menetapkan 3 isu prioritas yang ada literasi finansial, pendidikan kesehatan, dan juga pendidikan perubahan iklim. Untuk integrasinya seperti apa? Itu bisa melalui intrakurikuler. Itu yang pertama bisa secara eksplisit ke capaian pembelajaran, lalu bisa ke modul ajar dan bisa juga
melalui kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melalui kokurikuler itu mengintegrasikan dengan tema proyek P5 yang relevan. Jadi contohnya kalau perubahan iklim itu dikontekstualisasikan ke gaya hidup berkelanjutan. Lalu ketiga, ini mengintegrasikan juga dengan ekstrakurikuler. Kalau perubahan iklim itu bisa dengan ekskul pramuka, itu ada Sakata Pataru, seperti itu bisa diintegrasikan dengan isu prioritasnya. Untuk fokus kita hari ini itu adalah integrasi untuk yang intrakurikuler karena dimasukkan ke panduan capaian pembelajaran. Nanti di slide ini sudah terhubung ke draft peta kompetensinya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kira-kira di fase apa dan di elemen apa yang bisa diintegrasikan ke capaian pembelajaran Bapak Ibu. Nah, sekali lagi pertanyaannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sul, untuk isu prioritas ini harapannya tidak menambah beban materi, tapi mengkontekstualisasikan kompetensi yang ada diwarnai dengan isu prioritas yang ada di depan ini. Jadi ada perubahan iklim, literasi finansial dan kesehatan. Itu nanti jika diklik bisa langsung terhubung ke draft peta kompetensinya. Ini karena masih dalam proses pengembangan sehingga hanya digunakan untuk proses pengembangan panduan ini yang Bapak Ibu mohon untuk tidak disebarluaskan terlebih dahulu. Untuk pendidikan perubahan iklim, tujuan utamanya adalah sebetulnya lebih ke membentuk karakter dan kebiasaan, karena kalau perubahan iklim ini kaitan eratnya adalah dengan mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim. Kita mulai di tahapan pertamanya dengan memahami isu perubahan iklim itu sendiri dan keterhubungannya dengan berbagai masalah sebagai pemahaman suatu sistem yang utuh. Jadi pemahaman secara sistemik kita bangun. Selanjutnya kita harapkan peserta didik dapat melakukan aksi nyata, mengubah kebiasaannya. Terima kasih Mbak Sita. Oke, Bapak Ibu mungkin sebagian sudah mendapatkan WA dari teman-teman notulis bahwa tentang kerangka. Udah kan? Udah dapat tapi belum masuk ke di sini belum di Oh. Bapak Ibu izin tadi juga di-share untuk Bapak Ibu ya. Tadi ada kerangka panduan mata pelajaran yang sudah di-share di dalam PPT. Nah, untuk ini satu mapel hanya satu saja yang dikumpulkan. Satu mapel cukup satu draft kerangka panduan mata pelajaran. Jadi nanti bekerja bersama-sama. Tidak di-download terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian beri nama masing-masing nama mata pelajarannya. Ya, kemudian ini juga ada penjelasan isu tentang integrasi isu prioritas dalam capaian pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tadi ingin membaca lagi dari penjelasan Mbak Sinta bisa lihat lagi. Jadi Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu sudah semua terima belum? Belum semua ya. Ya, nanti masih bertahap akan diberikan. Jadi di situ nanti ada draft capaian pembelajaran, kemudian ada kerangka panduan mata pelajarannya juga. Kemudian beserta integrasi isu prioritas dalam capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti malam kita berkumpul lagi jam 8. Di sini kita karena kita kan kerjanya bersama-sama ya, jadi kita perlu diskusi dulu. Jadi makanya kita diharapkan untuk kembali berkumpul di sini untuk mendiskusikan dulu apa sebenarnya yang akan kita tulis dalam panduan. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan beristirahat dan berkumpul lagi di ruangan ini pukul 8. Tanggung mau buka ya. Informasi. Halo dulu, ini masuk YouTube nih ntar. Halo. Terus Bu, capek nggak hari ini? Capek nggak? Hari ini belum capek. Terus capeknya kapan Bu?
Capeknya nanti. Tobi tadi. Hari ini lagi nunggu buka puasa Oke, bersama. jadi belum fokus ini belajarnya. Makasih Bapak Ibu. Di sini kayaknya Selamat berbuka puasa pada waktunya nanti. Kemudian Bapak Ibu, jangan lupa ya, nanti dibaca dulu setelah dapat. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama rekan saya, Ibu Sri. Ini untuk memandu pandu. Oh, Kristanti yang dari Magelang. Kebetulan ini tetangga saya juga. Ketemu di sini ya Bu ya. Ini lagi menyusun panduan untuk kurikulum 2000 Merdeka. Ini kita mencoba sama-sama belajar, mudah-mudahan menjadikan suatu berkah Ibu ya dalam puasa ini. Sebelah saya juga nih senior saya nih punya sanggar tari. Ini sama-sama dari DKI ini. Itu dari DKI. Punya sanggar, terus di budaya senior membuat panduan kurikulum Merdeka tentang seni apa Ibu? Seni tari. Oh, seni tari. Juga seni tari ini Bu. Nanti akan kita Bu ya perjelaskan ke rekan-rekan di sana di daerah untuk sebagai bahan pembelajaran semakin efektif Bu ya. Amin. Oke, kita akan menyambut berbuka puasanya. Adalah mengelaborasi seperti apa perubahan iklim yang ada di capaian pembelajaran ini menjadi lebih konkret. Di geografi juga muncul memahami perubahan iklim bla 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 yang tak terpisahkan dari kondisi alam Indonesia. Bagi yang sudah eksplisit di dalam CP ini, nanti silakan dielaborasikan bagaimana mengajarkannya di dalam kelas, dituangkan di dalam panduan di poin C. Nah, yang poin B ini masuk ke uraian capaian pembelajaran penghayatan atau nanti menjadi penguatan bagi kompetensi yang ada di capaian pembelajaran ini bagi CP-CP yang kira-kira bisa dikaitkan tetapi tidak muncul secara eksplisit di capaian pembelajaran. Dan yang terakhir itu nanti juga saat Bapak Ibu menyusun contoh ATP dan contoh perencanaan pembelajaran itu bisa dikontekstualisasikan dengan ketiga visualisasi 20 menit. Baik, karena sudah jam 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama rekan saya, Ibu Sri. Ini untuk memandu pandu. Oh, Kristanti yang dari Magelang. Kebetulan ini tetangga saya juga. Ketemu di sini ya Bu ya. Ini lagi menyusun panduan untuk kurikulum 2000 Merdeka. Ini kita mencoba sama-sama belajar, mudah-mudahan menjadikan suatu berkah Ibu ya dalam puasa ini. Sebelah saya juga nih senior saya nih punya sanggar tari. Ini sama-sama dari DKI ini. Itu dari DKI. Punya sanggar, terus di budaya senior membuat panduan kurikulum Merdeka tentang seni apa Ibu? Seni tari. Oh, seni tari. Juga seni tari ini Bu. Nanti akan kita Bu ya perjelaskan ke rekan-rekan di sana di daerah untuk sebagai bahan pembelajaran semakin efektif Bu ya. Amin. Oke, kita akan menyambut berbuka puasanya. Ambil kolam renangnya. Ini kamarnya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya dengan rekan saya sejenak lagi di kamar dulu, menunggu apa tadi ya Pak? Menunggu di setting ya Pak untuk ruangannya yang kebetulan ini nanti dimulai lagi jam 4 dalam rangka ini acaranya membuat panduan ya Pak. Ya, panduan mata pelajaran untuk kurikulum merdeka dari SD, SMP, SMA ya Pak? Iya, dari PAUD Pak. Dari PAUD, ya. malah dari PAUD. Ini dari Kemendikbud Pak ya? Iya. Ini kita berada di Hotel Mercuri ya Pak? Mercuri ya Pak? Hotel Mercuri yang di Kemayoran. Oh iya, yang di Kemayoran. Jadi ini alhamdulillah nih pemirsa nih, kita membuatnya sedang dalam bulan suci Ramadan, mudah-mudahan menjadikan suatu berkah ya Pak, amin. Menjadikan suatu apa ya Pak, ilmu bermanfaat bagi anak-anak kita, guru kita semuanya, dan kita bisa lebih belajar lagi ya Pak. Intinya kita belajar lagi, belajar terus dan terus. Belajar Pak ya. Belajar karena memang mencari ilmu tidak ada batasnya. Oke, pemirsa, nanti kita sambung lagi di sesi di ruangan atas, jadi kita akan mempost dulu sebentar. Waalaikumsalam, terima kasih, assalamualaikum. Oke nih, sedang yang ada di kamar Hotel Mercuri Kemayoran. Ruangannya oke, kita akan lihat dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di Hotel Mercuri Kemayoran. Kamarnya